merasakan dan menemukan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena di tengah hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik, yang sulit, justru saya mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, pertama yang saya alami adalah biasanya saya itu kalau Natal itu sibuk pergi terus, dan di sepanjang tahun saya juga banyak di luar rumah. Tetapi ketika pandemi, Tuhan berikan saya pelayanan di rumah, saya bisa melayani keluarga. Itulah hal-hal yang selama ini mungkin saya abaikan. Itu adalah hal yang begitu indah yang saya rasakan. Begitu juga ketika saya merasa pintu-pintu gereja tertutup, kita tidak boleh beribadah, tidak boleh berkumpul. Awalnya saya merasa kecewa, tetapi justru Tuhan bukakan pintu-pintu, ladang yang begitu luas, bahkan saya katakan tanpa pintu. Ketika pandemi, justru saya pergi kemana-mana, keliling Indonesia, bahkan keluar Indonesia, lewat online, saudara. Lewat Zoom. Biasanya ya, ada gereja-gereja yang jauh, gereja-gereja kecil yang gak berani undang saya, katanya nanti ongkosnya mahal. Tapi ketika pandemi, banyak sekali gereja-gereja yang dari jauh, gereja kecil itu yang bisa saya layani. Saya merasakan itu di luar pikiran saya, karena saya pikir, wah udah selesai nih, mau sampai kapan ini kayak begini ya. Ternyata justru Tuhan bukakan pelayanan yang luar biasa. Dan selama pandemi Tuhan memurnikan motivasi kita sebagai hamba Tuhan. Saya melihat ada beberapa teman-teman hamba Tuhan di daerah yang diuji luar biasa, tidak bisa ibadah, tidak dapat kolekte, nggak dapat perpuluhan, sampai harus jadi tukang ojek, saudara. Tapi sambil menjadi tukang ojek, dia tetap memberitakan firman. Di situ dimurnikan bagaimana kita menjadi seorang hamba. Jadi saya bayangkan kalau kita ini sebuah kendaraan sudah menempuh ribuan kilometer, perlu masuk bengkel, perlu diservis, perlu diperbaiki yang rusak, bahkan kalau perlu turun mesin dibongkar. Itulah masa-masa yang tadinya saya anggap masa-masa sulit, masa-masa kesesakan. Itulah saatnya Tuhan memperbaharui pelayanan dan kehidupan kita. Jadi ketika selesai keluar dari bengkel, kita sudah dengan semangat dan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, apapun yang sudah kita lewati, kita sungguh bersyukur. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikannya di sepanjang perjalanan hidup kita. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. God of God, light of light, lo, he abhors not the virgin's womb. Very God begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing
sepanjang kehidupan kita, apapun kita nyanyikan kebaikan Tuhan, dan memang karena Tuhan selalu baik di hidup kita. Nah, seperti tadi dikatakan di awal sambutan, inilah saatnya kita bergandengan tangan. Kita semua datang dari berbagai latar belakang gereja ya. Lebih dari 100 gereja yang saya dengar tadi ya. Oleh sebab itu, kita adalah anak-anak Tuhan, karena setiap orang yang telah menerima keselamatan, maka dia adalah anak-anak Tuhan. Dan kita adalah anak-anaknya, saudara di dalam Tuhan. Amin, setuju? Saya minta lampunya diterangkan. Saya mau lihat soalnya. Nah, sebelum kita menutup dengan satu lagu ini, saya ingin menyampaikan ayat dari Mazmur 150 ayat yang 3 sampai 6. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gapi, pujilah dia dengan